Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 1 Agustus 2024 bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Yuni Syalfani. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, sebuah minibus terjun ke jurang dan tenggelam di Danau Toba, Desa Tongging, Kabupaten Karo. Satu korban meninggal dunia dan berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Terjadi kecelakaan tunggal di kawasan perbukitan Danau Toba, tepatnya di Desa Tongging, Kabupaten Karo. Peristiwa terjadi Rabu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Minibus beserta korban masuk ke jurang dan tenggelam ke Danau Toba. Tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Karo, TNI, Polri beserta masyarakat setempat kemudian melakukan pencarian korban. Pencarian terus dilakukan sampai malam hari. Koordinator Pos SAR Danau Toba, Hisar Turni, mengatakan bahwa tim penyelam telah dikerahkan untuk melakukan pencarian di dalam danau. Tim darat berusaha mengumpulkan informasi lebih lanjut dari saksi mata terkait jumlah pasti korban. Alut Rigid Inflatable Boat menuju lokasi melalui jalur air dan tiba di lokasi 1 jam kemudian. Fokus utama menemukan korban secepat mungkin. Akhirnya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, seorang korban diketahui Ekon Halohu usia 57 tahun, merupakan kepala desa Soping Ujung Seribu, Kecamatan Silimahuta, Kabupaten Simalungun, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada kedalaman sekitar 15 meter dengan proses penyelaman. Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga. Belum ada informasi pasti mengenai jumlah penumpang yang berada di dalam minibus tersebut. Seluruh tim sedang berupaya mengumpulkan informasi guna mengetahui jumlah penumpang serta identitas mereka. Pencarian mobil korban akan dilanjutkan hari Kamis dengan melakukan penyelaman di sekitar area. Kita mendapat laporan dari Sekdes Tongging, dari Pak Franky Silalahi, mengatakan bahwa ada minibus terjun ke Danau Toba sekitaran pantai Sukacita, dan setelah itu tidak lama kemudian tim Posar atau tim rescue Posar Danau Toba meluncur dari Ajibata sekitar 1 jam tiba di lokasi kejadian, dan korban pun akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 19.55. Namun menurut keterangan dari pelapor atau Sekdes Pak Franky Silalahi, belum bisa dipastikan apakah operasi SAR dinyatakan clear karena tidak ada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun menurunkan tim reaksi cepat setelah mendapat laporan dari masyarakat adanya sebuah minibus terjun ke Danau Toba di Dusun Sibolangit, Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Guna mengevakuasi korban yang terjun ke Danau Toba sekitar pukul 16.30, tim reaksi cepat telah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban yang tenggelam bersama mobilnya ke danau. Untuk memudahkan dalam pencarian korban, BPBD Simalungun melalui reaksi cepatnya bekerja sama dengan Basarnas Pos Danau Toba dan bekerja sama dengan BPBD Tanah Karo serta Muspika Pematang Silimahuta juga pemerintah Desa Tongging. Setelah melakukan penyisiran, menggunakan kapal tim Basarnas sekaligus menyelam melihat keberadaan korban, akhirnya sekitar pukul 8 WIB, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Tim gabungan menemukan korban dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Korban bernama Ekon Haloho ini diketahui pagi harinya ziarah ke kampung halaman di Silalahi, Nabolak, dan sepulangnya dari Silalahi menuju Nagori Ujung Meriah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, di perjalanan di Dusun Sibolangit hilang kendali dan mobil yang dikemudikan terjun ke dalam danau. Hingga saat ini informasi yang diperoleh korban hanya sendiri di dalam mobil. Ya, Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengungkap sebanyak 55 kasus korupsi. Keberhasilan ini dicatat sebagai prestasi dalam pengembalian kerugian negara senilai 18 miliar rupiah.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menangani dan meningkatkan 65 perkara dugaan tindak pidana korupsi ke tahap penyelidikan sepanjang Januari sampai Juli 2024. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yowas A. Tarigan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan kemarin. Dari 55 kasus tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara di tahap penyidikan sebanyak 18 miliar, sedangkan di tahap penuntutan sebesar 2 miliar dan nantinya akan berkembang sampai akhir semester 2 Desember 2024. Kasus tersebut hasil penyidikan dari 28 kejari, 9 cap jari dan ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga menuntut pidana mati terhadap 49 terdakwa tindak pidana narkoba dan menyelesaikan 57 perkara tindak pidana umum humanis. Untuk bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 127 miliar dan pemulihan keuangan negara 7,9 miliar. Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, seluruh jajaran ada 41 penyidikan. 41 penyidikan ini sudah ditemukan 2 alat bukti. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sendiri sampai dengan Juli ini ada 12 penyidikan. Demikian juga pengembalian kerugian negara dan penyelamatan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu. Di penyidikan ada 18 miliar lebih, di penuntutan ada 2 miliar. Dan baca. Divonis melakukan penyerobotan. Baca aja, Bang. Bukan, salah. Divonis melakukan penyerobotan dan kerusakan rumah toko milik warga, ketua salah satu organisasi masyarakat di Sumatera Utara dijemput paksa oleh tim intelijen Kejaksaan Negeri Medan lantaran mangkir dalam status terpidana dan mendapat hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Kennedy Manurung yang merupakan ketua umum organisasi masyarakat bernama Pedang Keadilan Perjuangan sempat memberikan perlawanan ketika hendak dijemput paksa oleh tim tabur Kejati Sumut dan intelijen Kejaksaan Negeri Medan di kantornya yang beralamat di Jalan Rifai Manaf Nasution, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Penjemputan paksa yang dilakukan petugas kepada ketua umum Ormas ini lantaran mangkir sebanyak 3 kali dalam status terpidana perkara perusakan rumah toko atau ruko milik warga dan sebagai pengeksekusian pidana penjara selama 2 tahun. Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Mutakin Harahap, menyebut penjemputan paksa ini dilakukan untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dalam amar putusan Mahkamah Agung menyatakan terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil atau merampas hak orang lain sebagaimana pasal 385 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita undang dia 3 kali, tapi yang bersangkutan tidak bersedia datang dengan sukarela untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kami sepakat dengan tim untuk melakukan upaya paksa. Jadi tadi malam setelah kita tracking semua, kita minta dukungan dari Kejaksaan Tinggi, dari tim tabur Kejati, kita sama-sama dan dapat menemukan posisi terdakwa terpidana sehingga kita tim sama-sama langsung melakukan penjemputan. Mana teksnya? Pangdam 1 Bukit Barisan mengikuti video conference bersama Kasat dalam program TNI Angkatan Darat Manunggal Air dengan meresmikan 2.664 rumah pompa. Nggak ada teksnya, itu bukan punya Yuni.
Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan mengikuti kegiatan video conference Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam acara peresmian 2.664 rumah pompa secara terpusat dari Kampung Timorana, Desa Manusa, Kabupaten Kupang, NTT. Pangdam yang didampingi dan Rem 022 Pantai Timur, Kolonel Infanteri Tagoryo Pasaribu, serta sejumlah PJU dan unsur Forkopimda Deli Serdang mengikuti acara video conference dari Desa Rumah Deleng, Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang kemarin. Kasat menjelaskan bahwa hingga kini TNI AD tetap berkomitmen untuk membuat kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pangdam 1 Bukit Barisan mengatakan pihaknya sangat berterima kasih dengan pemerintah daerah yang sudah membantu dalam pembuatan titik air di pedesaan. Dengan adanya kerjasama dan sinergitas antara TNI dengan pemerintah daerah, akan semakin banyak wilayah yang kesulitan air bersih bisa ditangani secara bersama. Menurut informasi ini salah satu sumber mata air terbaik yang ada di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. pH-nya 8, bisa diminum langsung. Tetapi mungkin tetap ya kita harus masak dulu. Nanti kita yakinkan ulang mungkin kepada Pak Bupati, Pak, tolong diperiksa Pak, lab gitu ya, diambil sampelnya apakah memang benar-benar gitu ya. Kemudian saya menitipkan ini dijaga ya, karena sudah ada juga perusahaan yang mengolah air minum untuk komersil, itu sangat tertarik dengan sumber mata air kita ini karena debitnya cukup tinggi dan airnya kualitasnya sangat baik. Majen TNI Muhammad Hasan bersama pejabat utama TNI Polri dan unsur Forkopimda menyerahkan secara simbolis bantuan sosial kepada warga masyarakat sekitar Desa Rumah Deleng. Puluhan sopir truk melakukan aksi protes dengan memblokir pintu utama depo kontainer Tanto Intim Line di Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan. Dalam aksinya, para sopir menuntut kesejahteraan dalam bekerja. Dengan membawa berbagai spanduk, para sopir truk menyampaikan kekesalan terhadap perusahaan yang tidak memberikan ongkos langsir saat membawa peti kemas. Aksi damai yang sempat membuat kemacetan dan nyaris melumpuhkan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Belawan ini mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan. Perwakilan sopir Ruslan Barus mengatakan, selain menuntut kesejahteraan, mereka juga menuntut mendapatkan uang setiap membawa kontainer untuk melakukan bongkar muat dari pelabuhan. Peralihan kontainer gabungan supir pelabuhan. Jadi untuk aksi kita ini, bongkarannya ke dalam. Jadi para supir semua keberatan, dia ingin bongkar di depo. Nah, bongkar di depo kan seperti itu. Kalau seandainya dioper ke dalam, banyak kali keluar supir ini. Terakhir waktu termakan, alat rusak. Di tempat lokasi yang lain bisa dapat 2 trip, jadinya nggak ada trip. Karena pun nggak dapat trip sama sekali. Kalau pada trip itu ada uang, karena sistemnya di sini ada trip, ada uang di driver ini. Para sopir akhirnya kembali beraktivitas setelah tuntutan mereka diterima pihak perusahaan. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terkait adanya dugaan pelanggaran norma dan peraturan ASN yang sudah mencuat, Republik PJ Bupati Taput Dimposma Sihombing menegaskan Pemda Taput akan bertindak tegas menerapkan disiplin ASN bila mana terbukti melakukan pelanggaran norma hukum. Hal tersebut disampaikan oleh PJ Bupati Taput pada sidang paripurna akhir DPRD Taput tahun 2024 yang digelar pagi. Sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Taput Rudi Nababan bersama dengan pemerintah daerah membahas RPJMD tahun 2024-2025. Di sela rapat yang membahas pendapat akhir masing-masing, fraksi menyatakan yang disampaikan oleh anggota Dewan menyetujui keputusan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan di jangka panjang daerah Taput tahun 2024-2045 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
PJ Bupati menanggapi saran anggota Dewan terkait adanya dugaan perbuatan asusila yang melibatkan ASN di lingkungan pemerintahan daerah Taput. PJ Bupati Dimposma Sihombing menyatakan telah membentuk tim pemeriksaan untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan pelanggaran disiplin ASN untuk diambil langkah hukum yang akan diterapkan kepada yang bersangkutan. Penjabat Bupati Tapanuli Utara telah menerbitkan instruksi Bupati Tapanuli Utara nomor 5 tahun 2024 tentang pelaksanaan disiplin pegawai dan tertib administrasi bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan terbitnya instruksi tersebut diharapkan agar perangkat daerah mematuhi administrasi dan memenuhi arahan-arahan sesuai tugas pokok dan fungsi. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengamankan pelaku jaringan antar provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas mendapatkan 2 kg sabu-sabu dan 36.860 butir pil ekstasi yang akan diedarkan di wilayah Kota Medan. Petugas Unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek gudang narkoba milik pelaku berinisial F di Jalan Bangun Mulia, Desa Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Petugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik pelaku, langsung melakukan penggerebekan. Saat digerebek, petugas berhasil menemukan 2 tas besar berwarna hitam yang dijadikan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kg dan 36.860 butir pil ekstasi. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan pelaku F mengaku mendapatkan barang haram ini dari wilayah Kepulauan Riau dengan gembong narkoba berinisial W yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Medan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkotika jenis ekstasi dan sabu di kompleks Biasa Mikro Minimalis 2, Blok D nomor 10, Desa Sebras Kata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas informasi tersebut, tim Sat Narkoba Polrestabes Medan melaksanakan penyelidikan. Kepada petugas, pelaku F mengaku sudah menjalankan aksi selama 2 tahun dan juga sebagai kurir narkoba dengan upah 5 juta rupiah setiap bulan. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup hingga hukuman mati. Polres sedang berdagai dalam hal ini. Polsek Perbaungan berhasil mengungkap jaringan judi online togel dengan membuka link akun pelaku. Hal tersebut disampaikan Kapolres Sergai AKBP John Heri Rakuta Sitepu dalam kegiatan pemaparan atas keberhasilan Polsek Perbaungan dalam pengungkapan kasus judi online yang beromset puluhan juta rupiah dalam setiap perputarannya. Dengan melakukan langkah penyelidikan dan pemantauan, target pelaku yang seharinya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dengan cara membeli nomor pasangan untuk dilakukan pemutaran nomor dengan link akun Fantogel pelaku inisial Ican warga Perbaungan melakukan aksinya kurang lebih 1,5 bulan dengan mendapat komisi 30% dari jumlah pemasangan nomor tersebut. Akibat perbuatan pelaku kini diamankan ke Polres Perbaungan. John Heri Rukakuta menambahkan saat ini jajarannya serius dalam pemberantasan judi online yang kerap meresahkan masyarakat. Jika terdapat kegiatan tersebut, jajarannya tak segan akan langsung menindaknya dan langsung memproses hukum yang berlaku. Kinerja kita dari Polres Serdang Bedagai, khususnya Polsek Perbaungan, bisa mengungkap orang yang selama ini berperan sebagai penampung yang orang-orang yang mau memasang nomor ataupun melakukan tindak pidana judi togel ini. Melalui penyelidikan, anggota Reskrim menyelidiki informasi-informasi bisa saja dari masyarakat, bisa juga informasi yang didapat oleh petugas sendiri. Dan kalau melakukan penyelidikan, terakhir diketahuilah orang inilah yang selama ini menampung orang-orang yang mau masang judi togel ini. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 303 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. 3 langkah strategis Satlantas Polres Sergai dalam mengamankan dan pengamanan berlalu lintas dibahas dalam Coffee Morning antara kepolisian serta insan pers yang tergabung dalam unit Polres Sergai kemarin.
Kasatlantas Polres Serga yang baru Ibtu Fausul Arashi ketika melakukan silaturahmi bersama wartawan menyampaikan 3 langkah strategis yang perlu dilakukan, yakni sinergitas Polres Sergai dalam membangun setiap kegiatan Polri yang positif dan mengedukasi. Kemudian mendukung sepenuhnya kegiatan PON ke-21 dan menjadikan Sergai sebagai kabupaten yang patuh berlalu lintas serta melakukan kegiatan patroli di lokasi yang rawan terjadinya gangguan Kamtibmas dengan selalu mengedepankan langkah preventif. Kasatlantas menambahkan pentingnya kemitraan antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada publik. Kegiatan PON, jadi bersama-sama kita membangun untuk Sedang Bedagai ini sebagai kota yang aman dalam berlalu lintas, khususnya di Sedang Bedagai. Yang ketiga, untuk kita ini sebagai laka yang tertinggi di Sedang Bedagai, kami tetap melaksanakan program-program, khususnya nantinya akan ada melaksanakan kegiatan, misalnya kalau laka itu jam 12 malam kita akan melaksanakan patroli. Melalui komunikasi yang lebih baik dan transparan, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kepolisian dan media dalam rangka meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. BMKG Wilayah 1 Medan sebelumnya mencatat 28 titik hotspot di Sumatera Utara. Namun memasuki bulan Agustus terjadi hujan yang mulai merata sehingga titik hotspot di wilayah Sumatera Utara menurun. BMKG Wilayah 1 Medan mencatat pada bulan Juli titik hotspot di wilayah Sumatera Utara cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah terjadi kebakaran di Sumatera Utara, diantaranya wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Karo. Pada 30 Juli 2024, berdasarkan pantau sensor Modis terdapat sebanyak 28 titik panas atau hotspot di Sumatera Utara. Sedangkan pada 31 Juli tidak terdapat titik panas atau hotspot di Sumatera Utara. Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, Devri Mandoza mengatakan, pada awal bulan 2 Agustus 2024 ini, titik hotspot di Sumatera Utara menurun disebabkan adanya intensitas hujan yang mulai merata di Sumatera Utara. Dari pantauan 2-3 hari terakhir ini, kondisi hotspot di wilayah Sumatera Utara sudah sangat berkurang, dikarenakan memang potensi hujan atau terjadi hujan di wilayah Sumatera Utara sudah mulai merata di beberapa wilayah Sumatera Utara, sehingga hal ini sangat signifikan untuk mengurangi titik hotspot di wilayah Sumatera Utara. Diperkirakan hingga pada bulan Agustus ini potensi hujan akan cukup tinggi di wilayah Sumatera Utara. BMKG Wilayah 1 Medan menghimbau kepada masyarakat tetap waspada pada potensi hujan yang dapat terjadi pada sore dan malam hari dengan intensitas sedang hingga deras di wilayah Sumatera Utara, terutama pada wilayah lereng pegunungan. Seratusan warga antusias mengikuti kegiatan bakti sosial donor darah yang diadakan Palang Merah Indonesia Batubara. Kegiatan donor darah digelar di Aula Rumah Sakit Bidadari di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sukaraja, Kecamatan. Kegiatan donor darah digelar di Aula Rumah Sakit Bidadari di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih pagi tadi. Selain diikuti warga sekitar, donor darah juga diikuti langsung pejabat Bupati Batubara Heri Wahyudi beserta sejumlah pejabat dan para mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata di Batubara. Sebelum mendonorkan darahnya, para pendonor menjalani pemeriksaan kesehatan serta golongan darah masing-masing. Nantinya seluruh kantong darah yang terkumpul akan disalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan melalui PMI. Penjabat Bupati Batubara mengapresiasi kegiatan donor darah ini. Menurutnya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi orang lain. Rencananya pemerintah Kabupaten Batubara juga akan menggelar kegiatan serupa dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita melakukan kegiatan bakti sosial yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, terkhusus untuk kegiatan donor darah. Donor darah yang dilakukan Rumah Sakit Bidadari atas nama pemerintah Kabupaten Batubara. Kita mengapresiasi kegiatan ini, dan hari ini juga kita berkesempatan sebagai peserta donor darah, yang mana setetes darah
sangat berguna dan bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Nanti untuk memeriahkan atau menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, HUT RI. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Bidadari Teren mengatakan kebutuhan darah di rumah sakit tersebut mencapai 150 kantong per bulan yang diperoleh dari PMI Batubara dan PMI daerah lainnya. Ya pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara menggelar pengabdian masyarakat akbar di kawasan Danau Siombak, Medan Marelan, Kota Medan, Kamis siang dengan menanam bibit mangrove. Dalam kegiatan ini, BEM FKM USU menanam sebanyak 400 bibit pohon mangrove guna mencegah abrasi dan menjadi rumah bagi biota laut. Hal ini dilakukan dalam rangka pengabdian masyarakat agar dapat memberikan dampak lebih baik dan positif yang berkenan langsung ke masyarakat. Andika Yudhistira, Koordinator Pengabdian Masyarakat Akbar Badan Eksekutif Mahasiswa FKM USU menjelaskan, selain penanaman 400 bibit pohon mangrove, juga melaksanakan kegiatan workshop penyuluhan 3M untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara mencegah penyebaran penyakit. Kecil aja jaraknya. Kegiatan ini ada dua pengabdian yang kami laksanakan, yaitu kegiatan penanaman mangrove dan juga kegiatan workshop juga penyuluhan soal 3M. Untuk bibit sendiri yang kami siapkan itu ada sekitar 400 bibit. Dan ini memang tujuan utamanya ya, yang pertama untuk melestarikan budidaya bakau sendiri, karena memang bakau ini selain dia untuk mencegah abrasi, tapi juga ternyata sangat bermanfaat bagi biota perairan gitu, tak terkecuali biota perairan di danau nantinya. Diharapkan kegiatan ini dapat terus dilakukan agar dapat menjaga alam khususnya di wilayah perairan Sumatera Utara dan meningkatkan pengetahuan ke masyarakat akan pentingnya budidaya kawasan pesisir. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara mengumumkan adanya 3 bakal calon kepala daerah lewat jalur perseorangan atau non-partai politik di Sumatera Utara yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual. Ketiga pasangan bakal calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat tersebut, yakni Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hunsuntutan, Yunita Rebeka Marbun dan Tony Sihombing, Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara, Fona Hazega dan Nyok Pau Aceh, serta Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba, Polta Sitorus dan Anugrah Puriam. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, Robi Effendi Hutagalung mengatakan, ketiga bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat ini antara lain karena tidak terpenuhinya jumlah dukungan dan tidak submit di silon serta faktor lainnya. Dalam perjalanan waktu melakukan verifikasi faktual kedua, yang sudah dinyatakan memenuhi syarat itu ada di Kabupaten Dairi. Ada 2 calon perseorangan yang sudah mereka tetapkan dan sudah melewati verifikasi. Dan dari 6 kabupaten yang mengantarkan syarat perbaikan tadi, sekarang tinggal menyisakan Kabupaten Tapanuli Selatan yang sedang melakukan verifikasi faktual tahap kedua. Sementara itu ada 3 bakal calon kepala daerah yang berhasil memenuhi syarat dan maju ke tahap verifikasi faktual tahap 2, yakni 2 paslon di Kabupaten Dairi, 1 paslon di Kabupaten Toba, dan 1 paslon di Kota Pematang Siantar. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyambut bahwa dirinya sudah mendapat rekomendasi dari PDIP dan Hanura untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara dalam pilkada mendatang. Edi menyebutkan bahwa sudah datang ke beberapa partai politik, namun hanya PDIP dan Hanura yang mendukungnya.
Hal itu disampaikan di Rumah Pemenangan Edi Ramayadi, Jalan Sudirman, Medan pada Rabu siang. Dalam kesempatan itu, Edi mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang di Jakarta beberapa waktu lalu. Hasil dari pertemuan itu bahwa dirinya sudah mendapat rekomendasi dari kedua partai tersebut dan disuruh untuk mencari pendampingnya dalam pilkada mendatang untuk memenuhi syarat B1 KWK untuk mendaftar ke KPU Sumut. Maka dari itu bendera PDI Perjuangan dan Hanura berkibar di Rumah Pemenangan. Sebelumnya Edi juga sudah mendatangi beberapa partai politik untuk mendapat dukungan, namun hanya kedua partai tersebut yang mendukungnya. Diketahui bahwa PDI Perjuangan dalam pemilu kemarin memiliki 21 kursi di DPRD Sumut dan Hanura memiliki 5 kursi dan sudah memenuhi syarat 20% dari ketetapan KPU. Inilah sedang kita proses semua. Batasan waktu deadline-nya adalah tanggal 28 Agustus. Dengan demikian diizinkan dalam proses ini sudah boleh berkenan mengibarkan bendera. Itulah bendera PDIP dan bendera Hanura dikibarkan di pos kemenangan Edi Ramayadi. Ini yang terjadi. Saya pikir semua berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar bimbingan teknis Sekretarian Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungut Suara terkait laporan pertanggungjawaban dana hibah pada proses tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Sebelum pelaksanaan BIMTEK, sebanyak 302 orang terdiri Ketua PPK Sekretaris serta petugas Sekretarian PPK dan PPS se-Labura terlebih dahulu dikukuhkan oleh Komisioner KPUD Labura di Kota Aikanopan yang berlangsung selama 2 hari. Untuk percepatan proses administrasi keuangan saat berlangsungnya tahapan Pilkada serentak tahun 2024, seluruh Sekretarian PPS juga membuka rekening korban yang difasilitasi Bank Sumut. Sekretaris KPUD Labura Muhammad Asmir Daulay menjelaskan bahwa BIMTEK yang diselenggarakan terkait tata kerja sekretariat, mekanisme pertanggungjawaban Badan ADHOC, dan juga memberikan bimbingan secara administrasi tugas dan fungsi setiap anggota PPS dan PPK agar dapat membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara baik dan benar. BIMTEK kita itu bagaimana tugas dan fungsi teman-teman sekretariat PPK dan sekretariat TPS, kemudian juga bagaimana nanti mereka dalam hal melaporkan pertanggungjawaban anggaran yang ada di sekretariat PPK dan sekretariat TPS. BIMTEK juga melibatkan pihak Kejaksaan Negeri agar proses administrasi dan keuangan di setiap PPS dan PPK sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja migran mendapat dukungan dari pemerintah karena selain menjadi penyumbang devisa yang besar, juga mampu mengurangi angka pengangguran. Jika selama ini pekerja migran lebih banyak pada sektor informal, pemerintah berupaya meningkatkan pekerja migran pada sektor formal. Peningkatan pekerja migran pada sektor formal menjadi tugas penting bagi pemerintah, mengingat banyaknya pekerjaan sektor formal terbuka luas ditawarkan di luar negeri bagi pekerja asal Indonesia. Di Provinsi Sumatera Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan setiap tahun berupaya meningkatkan jumlah peserta pelatihan bagi calon pekerja, khususnya untuk calon pekerja migran. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara M. Ismail Parenus Sinaga menyampaikan bahwa pihaknya terus menjajaki kerjasama ke berbagai negara untuk meningkatkan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja migran pada sektor formal. Kadis Tenaga Kerja Sumatera Utara juga menjelaskan bekerja pada sektor formal lebih membutuhkan administrasi yang lengkap, namun jaminan terhadap pekerja migran juga lebih diutamakan karena segala sesuatu sudah berada pada fase yang benar. Untuk itu pemerintah melalui Kadis Tenaga Kerja berharap calon pekerja migran lebih selektif dalam memilih perusahaan jasa tenaga kerja yang terdaftar dan menempatkan pekerjanya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
Kami melihat peluang sektor formal pekerja migran kita di luar negeri ini masih sangat potensial untuk dikembangkan. Beberapa negara itu sudah membuka kesempatan bagi pekerja-pekerja kita bekerja di negaranya. Jadi sektor formal dimasukkan adalah jenis-jenis pekerjaan yang mana pekerja kita ke sana bekerja berdasarkan dokumen lengkap termasuk sampai ke kontrak kerjanya. Jadi misalkan baik itu menjadi pengasuh anak, misalkan jadi perawat, manufaktur, perhotelan, itu adalah sektor-sektor yang selama ini juga ditawarkan dari negara-negara luar dan ini potensinya sekali lagi masih sangat besar. Penyelenggara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Caroline, menyampaikan untuk meningkatkan jumlah pekerja migran pada sektor formal setiap tahun, mendidik ratusan pemuda, baik untuk tamatan SMA sederajat, diploma, bahkan strata 1, untuk meningkatkan pengetahuan agar mampu menjadi pekerja migran sektor formal sesuai dengan syarat yang diharapkan user di luar negeri. Kami sebagai unit pelaksana teknis di bidang pelatihan vokasi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, tentunya kami memberikan pelatihan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan pelatihan-pelatihan yang kami berikan itu sudah sesuai juga dengan kebutuhan industri. Karena kami juga mempunyai sarana prasarana, alat, mesin, kemudian ruangan kelas, workshop, kemudian tenaga pengajar, instruktur yang semuanya mumpuni dan sudah siap untuk melatih tenaga kerja kita untuk dapat ditempatkan di luar negeri. Baik. Pengamat tenaga kerja dari Universitas Sumatera Utara mengaku banyaknya pekerja migran di sektor informal karena PJTKI yang memberangkatkan pekerja tidak memiliki izin. Sementara itu, banyaknya pekerja sektor formal di luar negeri yang tidak diketahui oleh calon pekerja karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Hal lain yang membuat jumlah pekerja migran kurang memiliki minat bekerja di luar negeri karena kaum Gen Z yang tidak memiliki semangat kerja keras. Agar setiap pekerja migran tidak bermasalah di luar negeri, hendaknya dapat memperoleh pekerjaan melalui jalur yang resmi. Ya, misalnya salah satunya banyak sekali pengiriman tenaga jasa ke luar negeri itu yang ilegal. Ya, jadi boleh dikatakan ketika mereka masuk ke negara itu dengan ilegal itu mereka terpaksa jika mereka seandainya di sana tidak ditempatkan di pekerjaan semestinya, akhirnya mereka kan tertipu. Satu lagi sebenarnya kesempatan bekerja untuk tenaga yang memiliki skill yang tinggi sebenarnya banyak. Tapi masalahnya SDM kita banyak yang tidak memiliki akses tahu informasi itu. Jadi terbatas, jadi boleh dikatakan seharusnya sosialisasi tentang untuk tenaga yang skill untuk dikirim kerja-kerja itu sebaiknya merata. Guna meningkatkan jangkauan pasar dalam penjualan produk usaha mikro kecil menengah UMKM, para pelaku sudah saatnya menggunakan akses digital dalam memasarkan produknya. Penggunaan teknologi digital sudah menjadi hal yang semakin penting bagi sektor UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Dalam era digital seperti saat ini, konsumen sangat bergantung pada internet untuk membeli produk dan mencari informasi. Oleh karena itu, UMKM yang tidak memanfaatkan teknologi digital atau masih dengan setia menggunakan konsep konvensional, maka akan kehilangan kesempatan untuk memperluas pasar dan daya saing. Para pelaku UMKM dengan sangat gampang membuat website memanfaatkan media sosial atau marketplace untuk memperkenalkan produk layanan kepada khalayak yang lebih luas, sekaligus bisa menjangkau konsumen potensial. Selain itu, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan efisiensi operasional melalui sarana digital karena tidak perlu lagi membuka toko dengan biaya yang sangat mahal. Memanfaatkan teknologi digital dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk seperti pengguna 3D printing sekaligus dengan desain kemasan produk jauh lebih menarik dan menjadi perhatian bagi para konsumen. Kabid Koperasi dan UMKM Sumut Unggul Sitanggang menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai program dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM untuk menggunakan teknologi sebagai sarana meningkatkan produktivitas. Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Sumut tidak hanya pelaku UMKM yang menjadi binaan, namun setiap kelompok masyarakat seperti mahasiswa dan kelompok masyarakat yang memiliki keinginan untuk memulai bisnis secara digital. Dengan digital tentunya apalagi generasi muda dengan
Intelijen, mereka akan melakukan ini dan ketika bermanfaat akan diulangi lagi dan tetap belajar untuk itu. Karena yang penting kan sekarang kan ada kemauan daripada pelaku itu untuk belajar setiap saat. Kadang-kadang dia tidak tahu saya harus memulai dari mana dia. Harus ada keberanian, harus ada pembelajaran kepada diri sendiri dengan melihat potensi pasar seperti itu. Ketua Asosiasi UMKM Sumut Ujiana Sianturi sangat merespon positif penggunaan teknologi digital karena mau tidak mau hal itu harus dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah. Sebagai Ketua Asosiasi UMKM Sumut, ia selalu menggandeng pihak lain untuk meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM, terutama dalam memasarkan produk melalui digital. Meski masih terdapat pemeran produk UMKM yang diselenggarakan berbagai pihak, namun Go Digital untuk memiliki cara berbisnis cerdas sudah wajib dijalankan oleh pelaku UMKM. Tidak mau suka tidak suka, si UMKM harus menerima Go Digital untuk bisa membuka pasar lebih luas lagi. Kami dari Asosiasi UMKM Sumatera Utara bisa juga memfasilitasi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membuka pangsa pasar bagi para pelaku UMKM yang sudah Go Digital. Seperti apakah pangsa pasarnya? Sudah ada pembeli, tinggal kita menunggu produknya. Kami selaku anggota UMKM itu teknologi digital ini sangat membantu ya untuk dalam bidang pemasaran, dalam bidang penjualan juga lah, untuk saling mengenalkan motif-motif yang kami punya juga, itu sangat membantu lah untuk usaha kecil kayak kami ini. Sering saya bisa lihat selalu nengok dari digital itu motif-motif dan model-model fashion spray terbaru juga ada, itu kami selalu ambil contoh dari situ. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok, Jumat 2 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Jumat 2 Agustus 2024. Pada pagi hari, berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat yang berpotensi terjadi di Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Toba, Samosir, Sibolga, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat berpotensi terjadi di Humbang Hasundutan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berpotensi hujan lebat di wilayah Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan sekitarnya. Suhu udara berpotensi sekitar 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100% dengan angin yang bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Untuk pantauan titik panas atau hotspot tidak terdapat di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 31 Juli 2024. Kami himbaukan untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah pegunungan, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Yuni Syalfani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.